untuk dan terkadang dia sedingnya dia nama kada dia sedang melakukan amalan yang mengundang jin, Syariat Islam pasal yang ke-8 Islam pasal yang ke-8 ya, dan setelah meruqyah dan setelah diruqyah kemudian buat orang. Kemudian di sini Syekh kemudian ke-11 tahsinatun diddastihar, benteng. Bagaimana cara kita membentengi diri agar tidak terkena sihir. Kemudian yang ke-12 tentang ilajul ain, bagaimana cara mengobati. Penulis hafizahullah adalah Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau di Mesir, di kampungnya di Kafr Syekh. Ya. Ini terdiri dari 2 kitab sebenarnya. Yang pertama itu Wiqayatul Insan minal Jinni Wasyaitan, yaitu wiqayah benteng manusia dari jin dan syaitan. Ya, bagaimana seorang manusia menjaga diri harus sudah mengetahui tentang alam jin dan syaitan. Kalau tidak, maka inilah yang banyak terjadi, orang-orang yang makruh, orang-orang yang tertipu. Kenapa? Karena dia tidak mengenal jin dan syaitan. Dan ini kitabnya. Ya. Setidaknya pernah baca. Kemudian untuk pengobatannya Sarimul Battar. Hanya saja saya ingatkan karena Syekh sendiri paket ini. Jadi satu buku itu cara-cara tersebut. Ya. Di antaranya adalah membacakan air lalu kemudian meniupkan ke air tersebut, beliau merujuk, dan beberapa cara yang lain. Dan Syekh Hafizahullah Ta'ala adalah merupakan ya, salah seorang dari guru kami di Mesir. Kenapa beliau menulis ini buku? Yaitu di zaman beliau mendapati orang-orang tidak mendapatkan solusi tatkala mendapatkan misalnya sakit-sakit yang seperti ini, yang biasanya langsung ke dukun. Ini harus ada solusi. Lalu kemudian beliau mencari sehingga kemudian menemukan daun bidara. Dan daun bidara itu bukan sunnah ya, bukan pengobatan sunnah. Tidak, bernama Wahab Ibnu Munabbih. Baik, kita mulai. Yang pertama, ta'rifus sihir, definisi sihir. Agak diasas sihir. Maka dari penderita qala al-Laitsu as-sihru 'amalun yuqarrabu fihi ila asy-syaitani wa bi ma'uwanatin minhu. Maka dia sihir amalun sidigau yuqarrabu fihi ila asy-syaitani. Ya pada pengi sidi rupa tahu lori setan. Wa bi ma'unatin minhu, maka topan itu sedi amala untuk sedi gau untuk lolongan ma'unah, bantuan dari jin, dari syaitan, bantuan dari syaitan. Nah, memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada yang lain, seolah-olah dia melihat ini padahal hakikatnya tidak. Seperti misalnya yang Nabi Musa ketika para penyihir itu melemparkan tongkatnya, maka kemudian pada pandangan itu dilihat seperti ular, padahal tidak. Padahal ini namanya sihir at-takhyil.
Ya, orang berhalusinasi, mengkhayal, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya sihir itu dalam pengertian syariat adalah mukhtassum bi kulli amrin yakhfa sababuhu, perkara yang tidak jelas apa sebabnya, wa yutakhayyalu ala ghairi haqiqatihi, lalu kemudian dibuat mengkhayal terhadap sesuatu yang tidak seperti hakikatnya, wa yajri majrat tamwihi wal khida', dan itu adalah masuk dalam bentuk penipuan, ya, penipuan. Berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, makada irada sangin sihir menurut syariat uqadun waruqan, buhul dan jampi-jampi, wa kalamu dan ucapan, yatakallamu bihi aw yaktubuhu, yang diucapkan atau ditulis, aw ya'malu syai'an yu'athiru fi badanil masfuri, atau perbuatan yang kemudian memberikan dampak kepada badan orang yang disihir, aw qalbihi, jarak jauh, walahu haqiqatun, dan sihir ini memiliki hakikat. Faminhu ma yaktu, ada yang membuat sakit, wa ma ya'khudhu ar-rajula 'an imra'atihi fayamna'uhu wat'aha, ada yang kemudian mengakibatkan seorang laki-laki tidak bisa menggauli istrinya, pengaruh sihir. Wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji, ada yang memisahkan suami istri. Wa ma yubaghidu ahaduhuma ilal akhar aw yuhabbibu baina itsnain, atau ada yang sihir menyebabkan suami benci pada istrinya, istri benci pada suaminya. Atau yuhabbibu baina itsnain, menyebabkan saling suka di antara dua orang. Ini karena pengaruh sihir. Pada intinya, kalau kita ingin simpulkan dari ulasan para ulama, bahwa adalah ittifaqun baina sahirin wa syaitan, adanya kesepakatan antara penyihir dan syaitan, ala ayyaquma as-sahiru, agar yaitu apa kesepakatannya, ayyaquma as-sahiru bi fi'li ba'dil muharramat, kesepakatannya adalah penyihir harus melakukan sebagian hal yang diharamkan oleh Allah, aw syirkiyat, atau kesyirikan, fi muqabili musa'adati syaitani lahu, untuk mendapatkan bantuan syaitan, fi ma yatlubu minhu. Jadi itu sihir. Sihir itu kerjasama antara manusia dengan syaitan, yang diharamkan, atau bisa simpulkan pasti penyihir ini melakukan hal-hal yang dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh penyihir sehingga dibantu oleh syaitan, atau perbuatan-perbuatan kesyirikan. Di antara pada biasanya yang terjadi ini mungkin di negerinya Syekh, ba'd wasail istaharati fit taqarrubi ila syaitan, bagaimana penyihir itu PDKT terhadap syaitan, bagaimana dia supaya mendapatkan bantuan bekerja sama. Di antaranya minas saharati man yartadil mushafa fi qadamaihi yadkhulu bihi al-khala. Di antara penyihir itu, dia ambil Al-Quran, lembaran Al-Quran, napa depe dia sekena sandalan, napa lejat tamak kuisi. Dia na jaji neraku dia napakro. Ini mengandung sudah masuk ke kufuran, sudah masuk ke syirikan. Sebagian mayaktubu ayati minal Qur'ani bil kadara, ada yang menulis ayat-ayat Al-Quran dengan kotoran, atau kotoran najis, tapi nulisnya dengan najis, yang menulisnya dengan darah haid. Ada juga sebagian penyihir menempel kertas Al-Quran. Wa minhum may yaktubul Fatihah ma'kusatan, sebagian caranya yaitu menulis surah Al-Fatihah terbalik, kita balik, dari belakang ke depan. Wa minhum may yusalli duna wudu'in, kata disuruh masampanya majene. Wa minhum man yazallu junuban, ada juga supaya dia bisa menjadi kerjasama dengan syaitan, menjadi penyihir, dia terus menerus harus dalam keadaan junub. Tapi apakah di kuburan, di batang-batangnya, kosalawai dan sebagainya. Ini itu akad.
yang baru saja dimulai oleh seseorang untuk bekerja sama dengan syaitan. Jadi tidak ada yang dibantu oleh syaitan itu secara gratis. Tiga. Wa minhum man yukhatibul kawakib. Ada yang berbicara dengan bintang, seolah-olah dia berbicara dengan bintang. Maksud tama dia berbicara. Wa yasjudu laha min dunillah. Gangkan nama tu nasumpa. Atau dia meyakini bahwa bintang ini dia bisa keluarkan ruhnya bintang, lalu kemudian dia berkomunikasi dengan bintang tersebut. Wa minhum may ya'ti ummuhu aw ibnatahu. Ada yang menggauli ibunya. Lalu serengi makna ya rega ibnatahu, anak makun rena. Sampai seperti itu. Bahkan ada yang sampai membunuh anak. Ya komelo na pajaji rubacana. Ya. Dan ini nolai biasanya agak yang kelili. Terutama ya biasanya pesugihan yang seperti ini. Wa minhum may yaktubu ya at-talasib, ya mantra-mantra bi alfazin ghairi arabiyyah tahmilu ma'ani kufriyyah. Ya, biasanya ini disebut pada kebetulan ini atau artinya menunjukkan kesyirikan. Gambar-gambar, simbol-simbol. Dari sini kita memahami bahwa tidak ada yang gratis kalau kerjasama antara manusia dengan jin. Ya, dan yang sudah jelas kalau ada jin bekerja sama dengan manusia itu tidak mungkin jin yang bagus imannya, tidak mungkin. Apakah jin itu munafik, fasik, atau jadi jin kafir? Tidak mungkin jin yang bagus imannya, tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lalu kemudian dia tangkap menengi ngerangi perluduan Nabi Sulaiman, ya, maka dia berikan saya kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelah saya. Apa itu bisa menundukkan jin, bekerja sama dengan jin? Maka Rasulullah pasti akan mengikat ifrit ini dan dimain-maini oleh anak-anak di Madinah. Maka Nabi lepaskan. Nanil taqaya ala ma'asiyatillah. Dua mas sahabat siruntu dia seuna adorakangi nurung Allah subhanahu wa ta'ala kasihatu ma zakartu. Maka akan jelas seperti apa yang saya sebutkan, haitsu tajidu zulmatal kufri masdulatan ala wajh. Maka kita akan pelajari seperti apa. Kemudian Syekh mengatakan, fa idza arafta as-sahira an qurbin, kalau kamu mau mengetahui secara dekat lagi penyihir itu seperti apa, tajiduhu ya'ishu fi syaqa'in nafsiyyin. Dia itu hidupnya sengsara. Ma'azaujatihi, entah dengan istrinya atau anak-anaknya. Bal ma'nafsihi, bahkan terhadap dirinya. Fahuwa la yastati'u ayyana mahadi al-bali murtahat dhamir. Dia nangkan ulai menyamat tinro. Tidak pernah. Bal innahu yafza'u fi nawmi marrat wa marrat. Bahkan si agasana si tasil-sil si moto ya kumatin. Ya. Jika foto setan na foto. Entah suara atau apa. Ya. Adib ila dzalika anna syayatin katsira ma tu'dhi auladahu wa zawjatahu. Dan syaitan setelah itu akan banyak menyiksa anak-anaknya dan istrinya. Wa tuqi'u bainahum asyiqaq wal khilaf. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan." Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka pasti saya akan berikan kehidupan yang sempit. Itu sekilas tentang sihir dan bagaimana syaitan atau penyihir bekerja sama dengan syaitan. Kemudian jin dan syaitan ini, apakah ada? Itu dijelaskan dalam Allah alaihi wasallam. Di antaranya satu surah di dalam Al-Quran namanya surah Al-Jin. Allah mengatakan di ayat yang lain juga, wa sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Jin ada sampai mereka ini mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sering mengatakan ya ma'syaral jin. Wahai sekalian seperti jin itu ada. Jangan ingkari.
Sebab makai anu purana patentu pengataran orang yang maka dengka harus ditepeki maka dengka. Namun ya rojingnya dia dulu limit lagi. Jadi tidak ada itu orang yang bisa melihat jin. Dia gagal. Ya, kecuali dia itu sudah ayakuna mukastafan, ya, atau kasifan. Maksudnya agak senang, tapi dalam asal penciptaannya tidak. Dan ketika dia menampilkan dirinya dalam bentuk wujud, bukan wujud aslinya, semua orang bisa lihat. Dan dia maka ada sedih dimita bitanya. Ya, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Karena Allah Taala, ya, maka dia iblis yarakum wa huwa wa qabiluhu. Nah itu kutu iblis maka topan dari itu alina sa. Maka dia Allah Taala yaitu iblis maka topan jingne pada naita ko naik dia mulle mitawi. Nang kato maka ada gulle mita jingne. Berarti menyelisih Al-Qur'an. Sangadina maka ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Gini gitu naseng yalin nulle mitajing abtalna syahadatahu, maka kami batalkan syahadatnya. Illa ayyakuna nabiyyan aw rasulan. Sangadina nareku nabi. Kalau nabi memang bisa melihat. Ya, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu nalaku istilah maka nareku nakuelo Allah taala dule mitabi. Pura ni nakudaki wa Allah Ta'ala maka dia mulai minta. Ya, karena banyak orang yang seperti itu prinsipnya. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki. Betul. Tapi pura napanas wa Allah Ta'ala maka dia mulai minta. Agak. Apakah kita ini menganggap diri kita ini spesial? Kalau mulai minta. Ya. Jadi kita tetap peri. Sandroe nasengnya alena mita jing ataukah Al-Qur'an. Baik. Jadi jin itu ada, syaitan itu ada, disebutkan di dalam ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apakah sihir itu ada? Ya. Apakah sihir itu ada? Ada. Karena iman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Maka dia itu setannya napa guru wirupa tawe as-sihir, sihir. Berarti sihir ada. Berarti sihir itu ada. Ya. Sihir itu ada dan terjadi. Maka dari qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'ahum asihrun hadza wa la yuflihus sahirun. Ya, apakah ini sihir dan tidak akan beruntung para penyihir itu. Ma ji'tum, Musa berkata ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu. Sihir apapun yang kamu datangkan Allah akan membatalkannya. Sihir itu ada. Sihir itu ada. Dan Nabi SAW itu sendiri pernah terkena sihir. Pernah terkena sihir. Dalam hadis ya, yang sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tidak boleh diingkari. Hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Dan ini jangan terpengaruh dengan orang-orang yang kemudian ada kesombongan di dalam dirinya. Sehingga menolak hadis-hadis yang sahih. Seperti Sahih Bukhari. Seperti hadis yang mengatakan bahwa gigi Nabi SAW patah. Lalu kemudian dia tolak itu karena tidak sesuai dengan az-zawq. Katanya dalam masalah akidah itu ada dalil akli, dalil naqli, dan az-zawq. Az-zawq ini perasaan. Ya. Bukan relata bacaan. Sampai kemudian perasaan ini diambil sebagai dalil. Dengar nolak hadis riwayat Bukhari. Tidak sesuai dengan perasaannya. Sahara Rasulullah SAW rajulun kesedi urani purna sihir Nabi SAW min Bani Zuraib yuqalu lahu labid if'alu syai'a wa ma fa'ala. Apa efek sihir yang terkena oleh Nabi SAW? Samanna engke pura tak naik kias di tengah-tengah dia. Ya, samanna na pulai binena padahal dia.
Hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin wa huwa indi, nasang Aisyah sampai di suatu malam, lakinnahu da'a wa da'a, dia fajar Nabi tak merelu doang. Perhatikan, kalau kita terkena Nabi tak selalu berdoa. Summa qala, lalu kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ya Aisyah wa ya Aisyah, asy'arti diga musaddingi anna Allah aftani fi mastaftaituhu fihi. Samanna natarima ni pereludua ku Allah Ta'ala. Ya Rasuli willahu atani rajulani. Maka kedua pulaika faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijlayya. Satu duduk di atasku dan satu duduk di bawah. Di samping kaki. Faqala ahaduhuma li sahibihi, salah satunya berkata kepada temannya tadi, ma waja'ur rajuli, agak kena nasi ya orangnya, Nabi tak nasi. Qala matbubun, nasang nakenne sihir. Qala man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibnul A'sam. Ini orang Yahudi. Qala fi ayyi syai'in, berupa apa itu sihirnya? Qala fi mushtin wa musyatatin wa juffi tal'i nakhlatin zakarin. Qala wa aina huwa. Jadi agak senak jaka polo, ya, engkau ada di situ rambutnya Nabi SAW, lalu kemudian dibungkus dengan mayangnya kurma, ya, kurma agak senak zakar jantan yang itu kuat pengaruhnya. Lalu kemudian itu dikubur fi bi'ri Dzirwan, di dalam sumur Dzirwan. Fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasin min ashabihi. Lalu kemudian Nabi menyuruh beberapa orang dari sahabatnya, faqala ya Aisyah ka'anna ma'aha nuqa'atul hinna'i. Jadi Nabi mengatakan airnya itu seperti kemerah-merahan, seperti campuran paci, ya. Wa ka'anna ru'usa nakhliha ru'usus syayatin, dan mayangnya kurma itu seperti kepala-kepala syaitan. Qultu ya Rasulullah afala astakhrajtahu, maka dia dipasusi sengiro aganillahu napapajan apa Allah Ta'ala karihtu an uthira 'ala an-nasi fihi syarran fa amara biha fadufina. Ya, jadi Nabi tetap menguburkan. Iyo Nabi tak nisengi nasaba Nabi diberitakan oleh malaikat yang datang, ya aku ini aja na meloki na chule-chule jinge. Maka den kiko helo siki maka dode ga ga kursi ne bolece. Kasih ko yang kana teheli magalo aga di lengkang, ya. Dan banyak seperti itu. Nah itulah keistimewanya meruqyah dengan Al-Qur'an. Kalau kita ruqyah dengan Al-Qur'an tak perlu itu, ya, akan hancur dengan buhulnya. Melagi na cule-cule. Maka dia ada di sini, lokasi matu dia ga lokasi. Maka ini meluas sana tani ditaruh. Ya, kenapa kita ingin yang susah? Bukan kita yang simpang itu. Dan kemudian untuk apa? Diteperi rucing ini. Tapi kalau memang kita merasa curiga, maka itu diantara cara untuk membatalkan sihir dengan menemukan medianya itu. Kalau kita curiga, itu biasa pura, misalnya kita lihat orang yang kita curigai ada dia tanam di sini dan di situ, ya. Tapi kalau semata-mata berita dari jin, alien atau nasi urus, baca saja. Ya kudi mualai, ya itu urusan kamu. Ya nasabah, ya ternyata ya taruh. Dulu saya kalau meruqyah begitu, karena ada di sini urusanmu. Ala tahu ni, aku demo ada mesej. Apa niat taruh, masa ya lo malu. Dan biasanya main di situ jin. Ya, ada kesempatan untuk karena kita berhenti membaca, fokus pergi cari lagi itu. Ya, menyawa si Cina untuk. Jadi sihir itu ada. Dan adapun berkaitan dengan ini, hadis ini, maka dia lebih terkait dengan wahyu itu sama sekali tidak terpengaruh. Karena ada yang menimbulkan syubhat di sini bahwa masa Rasulullah terkena sihir, boleh jadi yang dia ucapkan itu bukan dari wahyu. Nah kita katakan tidak, secara khusus wahyu itu memang ada dalilnya, bahkan syaitan tidak bisa mencuri berita dari langit terkait dengan wahyu Al-Quran. Dan sihir ini adalah jenis penyakit dan Nabi bisa sakit.
Ya. Bagaimana mungkin kita kemudian mengatakan bahwa tidak ada ketika diceritakan tentang kisah Nabi Musa bahwa dilemparkan apa namanya tongkat-tongkatnya penyihir itu berubah atau talinya berubah jadi ular dan Nabi Musa melihat itu seperti ular, maka berarti kena sihir Nabi Musa. Nah, dan itu tidak membuat cacat apanya kerasulannya. Lalu kemudian tidak kerasulan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pernah terkena sihir. Maka ada aja bilang, mana kena Nabi kena sihir? Tidak ada dalam sejarah. Maka ini tidak bisa menjadi alasan atau syubhat yang mengatakan bahwa tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Di antara hikmahnya apa? Guru ki Nabi tak maka dan kena ki sihir maka caranya. Itu di antara hikmahnya. Dan agar kemudian kita tidak memposisikan Nabi SAW itu di atas kedudukan ya sebagai hamba dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ringkas-ringkas supaya belum dibaca mana gitu. Ya, teman. Kemudian as-sihru was-sahratu, sihir dan para penyihir. Nah, di sini ada tanda-tandanya penyihir. Kita perhatikan memang nih. Yang pertama, al-faslur rabi' asbab intishar as-sihri wa zuhur as-sahr. Sebab tersebarnya sihir dan munculnya para penyihir. Apa sabar? Kata Syekh, "I'lam akhal Islam anna hunaka asbaban intishar as-sihri was-sahrati wa minha." Di antara sebabnya adalah tafashshil jahl fil mujtama', abumur ya, yang merebak pada masyarakat. Yang ada penyihirnya, yaitu narikopodemia sandro, berarti tingkat pengetahuan agama di situ sangat rendah. Ya, itu narikopodemia sandro di kampota, berarti masih memperhatikan itu agama di situ. Ya. Makanya kemudian si penyihir ini mendominasi karena tidak ada ilmu agama. Kalau subur, ya, kalau agama itu bagus, maka penyihir ini tidak. Makanya kayak di Arab Saudi itu, apalagi kalau memang terbukti dia penyihir, dibunuh. Ya, hukumannya penyihir itu al-qatlu, dibunuh. Kemudian yang kedua, al-ada' wal baghdha' bainan nas minal muslimin wa ghairihim. Ya, terlalu banyak kepentingan sehingga saling benci membenci. Ya, satu sama lain. Ya, misalnya faktor politik. Ya, cek gimana santri, kemana santrona. Biasanya ada istilahnya penasihat spiritual, al santro, ala-ala, ya, pasapona dan sebagainya. Kemudian tasallutul kufari 'alal muslimin, dikuasai oleh orang-orang kafir. Ada penguasaan orang-orang kafir di situ. Atau kuat cengkeramannya orang-orang kafir di situ. Itu di antara sebab. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Waktu ada dia mata dedek selengnya. Kemudian intisyaru afkaril firqid dhalla wal haddamah. Banyak pemikiran-pemikiran firqa-firqa yang sesat. Ya. Yakumega sandro banyak aliran-aliran sufi di situ atau batiniyah, mega tasawuf. Ya, pada Sion Rometoi, Warafidah dan Syiah. Wa akhtaru min dzalika al-batiniyah. Aliran al-batiniyah. Jadi tadi pokoknya aja ada cerita. Kemudian ada mu'arifati khatar sihri 'ala al-mujtama'. Tidak mengetahui bahaya sihir. Ya, itu diantara sebab yang disebutkan oleh Syekh sehingga kenapa ada sihir dan munculnya para penyihir.
Dan sangat susah menghilangkan penyihir ini kalau masih banyak yang memiliki kebutuhan di situ. Ya, berarti maksud saya. Selama masih ada apa namanya orang-orang yang membutuhkan, maka di situ akan ada syaitan yang kemudian membisik-bisiki orang untuk menjadi penyihir. Kemudian ya, sangat penting untuk mengetahui tanda-tanda penyihir. Baik, kita masuk alamatus sahir, tanda-tanda penyihir. Seperti ya. Ada orang yang firasatnya kuat, maka ada sandroy. Ada orang yang melihat ke wajahnya, ya. Tapi ini hanyalah apa namanya zawahir saja, dan kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Tapi seandainya dia melakukan hal-hal yang seperti ini, maka kita katakan sandro. Satu, yas'alul marida an ismihi wasmi ummihi. Ketika dia bertanya, ni kesenna ye, ni kesenna makna. Oh, sandro tu ye. Selengkap tu mabura-bura aku tanangi ni kesenna makna. Kenapa? Karena kenapa ke ibunya? Dalam Islam itu nisbah itu ke bapaknya. Meloki napa pada mana, maka ini semua orang-orang yang lahir dengan proses tidak syar'i. Magi nama makna aku tanang, magi tanang bikna. Sedangkan nasab di dalam syariat itu adalah ke bapak. Kita ini dianggap anak zina semua. Nah, itu kan kita tidak sadar. Dia menempatkan kita di posisi itu. Aku tanangi. Ya. Ia biasa ini ugi. Ya aku melo makai bubung. Itu biasa penih. Kalau pas suni penih nak tanah ini kesana pun tanah. Ini kesana makna atau bahkan ya ini siapa nama sandro itu. Dia sedang mencari titik air melalui bantuan jin. Tak boleh. Maka dia wemot, dia melok di sulangi tapi tidak boleh. Dia nak uding. Karena kenapa? Yang haramnya itu bekerja sama dengan jin, meminta bantuan dengan jin. Ternyata maka bukan untuk menyakiti atau tidak. Hukum Allah mengatakan tidak boleh kerjasama dengan jin bahkan dalam kebaikan sekalipun. Karena itu jebakan. Jebakan. Yang kedua, talabuhu minal maridi tazwidahu bi athari min atharil maddiyah. Nilawi agasana bekas-bekas dari orang yang sakit ini. Jakana misalnya, wajunna yang kepusukna, gemekna, ya, surbannya apa-apa saja bekas-bekas orang yang sakit. Ayat sandro. Kemudian talabuhu ahyanan li hayawanin sifatin muayyanah. Dia meminta hewan tertentu dengan ciri tertentu, biasanya warna hitam. Yakui manuk lotong. Ya, karena tom kesana mak bura-bura maka dia pas dia angkat manuk lotong atau manuk dengan apa namanya? Dengan ciri tertentu. Ini sandro. Lalu kemudian dia sembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dia menggunakan darahnya itu pakai macera nasepuang agak kepada orang yang sakit dan dia buang di tempat-tempat tertentu, sandro. Nama mas seru bengi sandro. Nama maka ada imam masjid sandro itu. Ya. Biar dia hafal Quran, Kemudian menuliskan yang keempat, menuliskan at-talasim, mantra-mantra dengan bentuk tertentu dan jadi biasanya ya template dia punya. Template di mundri ya ke sana pintu template di sini sandro. Kemudian raf'us sauti bi tilawati ayati minal Qur'an, mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an. Tsummal israr wa tamtamatu bi kalamin ghairi mafhum, napa mapisau engkan baca. Jadi sama kena baca. Ya kok orang nak baca pun lentingi neki narapi rupa bacana. Dia saja yang tahu, dia lentingi. Aliena mimistengi.
Nah, itu biasanya kalimat-kalimat kesyirikan. Ya, sehingga orang itu terkecoh. Ya, Al-Quran baca atau zikir-zikir baca, kan tetapi ada yang dia tidak perdengarkan itu. Di situ inti. Yang keenam, i'ta'ul maridi ma yusamma hijaban. Dia memberikan kepada orang yang sakit itu yang disebut dengan hijab, pasapo ya ko ini. Narengi pasapo, sapona dari gangguan jin. Apakah itu berbentuk jimat ya, atau benda-benda tertentu, atau ucapan-ucapan tertentu baca ye. Padahal dia segi betuan nah, ya, mantra. Kemudian apa sebesarnya maka dia ajak buka itu ya. Anu pun lebih-lebih misalnya, aurenya maka dia tarik, ajak buka. Banyak juga ini. Atau benda-benda yang lain. Ya memang secara khusus agama tidak menurunkan untuk itu. Pada maka ada ini tasbih, gantungi, matung ke jendela gantungan. Bulu sebusi di agak sana bilang-bilang. Anrasan ya aku dibesiki masalah jendela kayak gitu. Ya. Itu juga termasuk sanro ya. Apa manfaatnya tasbih yang digantung? Ya kok dipakai. Itu pun tidak ada dari segi ibadah, dia hanya alat hitung saja. Kalau terlalu. Tapi kalau semata-mata namu agak dibacakan. Kalau hanya untuk kemudian menggantung ini, maka nantinya sisa Al-Quran, penuh koro. Kenapa mesti tasbih? Kalau memang Al-Quran saja, kalau tidak dibaca, di sini kita gunakan akal. Apalagi dia metoga gadal lilina. Mana seni? Seni itu sandra. Kalau ada yang memberikan halal yang seperti itu, maka bukan berukyah. Kemudian amruhu lil maridi ay ya'tazila an-nasa muddatan muayyanatan. Dia suruh untuk beberapa waktu jangan dulu berinteraksi dengan orang. Kamu tinggal di kamar, matikan lampumu, tidak boleh ada cahaya yang masuk, apalagi cahaya matahari. Itu termasuk berarti itu sanad. Ya. Kemudian ahyana yatlubu minal maridi alla yamussa ma'an li muddatin takunu ghaliban 40 yawman. Terkadang kada ajak ubis sebuah peta pulau sona. Magani. Ini kan supaya dia sempaja. Apakah boleh tayamum? Tidak boleh karena tidak ada uzurnya. Ya, junnu magani, dia nulis cemme. Kemudian lu masam pajang, dia nulis di majin. Nah itu sandro yang seperti itu. Kalau ada yang memerintahkan seperti itu berarti itu sandro. Kemudian memberikan i'ta'uhul marid asya' yadfinuha fil ardi. Memberikan sesuatu untuk ditanam. Tarmat ya kuletuk di ulata tatana dia wana dan denita ya. Nah itu sandro itu. Ya, atau yang sejenisnya dia simpan di mana biar bukan ditanam. Kemudian yu'tihi ahyanan awraqan yahrikuha wa yatabakharu biha. Dia kasih kertas atau sesuatu yang dibakar, kemudian asapnya itu ya menyebar ke ruangan sehingga itu dianggap sebagai penjaga. Kasih kertas mungkin ada tulisannya. Kemudian terkadang tahaddusu ahyanan ma ashkhasin ghairi manzurin. Terkadang pada kawan kenera mak bicara padahal dia gagah di tadi sandro itu. Ya, seperti dia berbicara dengan seseorang padahal tidak terlihat, maka itu adalah tipu daya jin sandro. Baik, insyaallah kita lanjut setelah azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-faslul khamis, kita masuk di pasal yang kelima, kaifa yuhaddirus sahiru jinniyan. Bagaimana seorang penyihir itu mengundang jin. Untuk apa pembahasan ini? Agar kita tidak tertipu. Nasabah kita makada Qur'an baca ke Qur'an. Padahal bersamaan dengan itu dia yulabbis, menipu kita dengan padahal dia ada mantra atau tata cara tertentu untuk mengundang jin. Cuma karena ada engkau Qur'an sehingga kita menganggap bahwa itu adalah ruqyah syar'iyyah, padahal tidak. Kata Syekh, al-ittifaqu baina as-sahir wa syaitan. Ghaliban ma yahdusu hunaka ittifaqun baina as-sahir wa syaitan. Jadi harus ada kesepakatan. Ya, biasanya kesepakatan antara penyihir dan syaitan. Ala yakumal awwalu bi fi'li ba'dil umur syirkiyyati aw ba'di amalil kufri sarih. Bahwa si penyihir ini pertama harus dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau perbuatan-perbuatan syirik. Itu sebelum syaitan memberikan bantuan atau melayaninya. Ya. Biasanya kata Syekh, li'anna al-ittifaqa ghaliban ma yahdusu baina as-sahir wa syaitan. Biasanya yang diajak kerjasama itu adalah bosna setangi, bosna jingi. Fa yaqumu hadha az-za'imu bi isdari amrihi ila safihin min sufa'i qabilati bi an yakhduma hadha as-sahir. Maka kemudian yang bosnya ini memerintahkan anak buahnya yang paling rendah jabatannya untuk melayani si penyihir ini. Wa yuti'uhu fi tanfidhi awamirihi, dan dia penuhi semua apa yang diperintahkan. Minal ikhbari bil umurin hadasat, misalnya memberitahukan perkara yang sudah lewat diberitakan. Awil qiyam bit tafriqi baina itsnaini, atau memisahkan dua orang. Wa ilqa'il mahabbati bainahuma, atau menyebabkan dua orang saling mencintai
saling suka menyukai, ya, nasabah apa disengaja salah. Aqdi rajulin an zawjatihi, ya, ila akhir hadhihi al-umur dan sebagainya. Bagaimana? Fayaqumu as-sahiru bi taskhiri hadzal jinni li a'mali syarri allati yuriduha. Fa in asahu al-jinni taqarraba as-sahiru ila zami'i za'imil qabilah. Jadi penyihir ini menundukkan jin yang diperintahkan ini, yang rendah tadi, yang paling rendah jabatannya itu. Kalau dia tidak mau melakukan, maka si penyihir ini kontak lagi dengan bosnya jinnya, dengan mantra yang sudah diajarkan. Kada yakun ka masalah-salah dia najaji agak sena pakai baca-bacamu baca ye sehingga kemudian terhubung dengannya. Allati tahmilu fi tayyatiha ta'zima hadzal za'im wal istighasata bihi min dunillah. Sampai kemudian hatinya itu bersandar kepada jin ini, bosnya jin ini. Karena kalau tidak jadi lagi, kembali dia minta lagi, datang itu bosnya. Fa yakumu hadzal za'im bi mu'aqabatil jinni wa amri bi ta'atis sa'i. Kalau misalnya tidak terjadi apa yang diinginkan, maka datanglah bosnya jin ini menyiksa jin yang diperintahkan untuk melaksanakan perintah ini. Ya. Makanya walidzalika najidu baina sahirul jinil musakhkhir li khidmati alaqata kurhin wa bughdin. Dia itu nengka namanya ia tu jin dia diperintah terhadap penyihirnya. Ini matu si angka sana ganggu-ganggu. Foto itu ngebedni, selewi, magawi, ganggu anak nak ganggu binena. Ya. Dan itu ya kapan dia mendapat perlindungan dari bosnya jin kalau dia memberikan tumbal-tumbal dan sebagainya, ya kode di zaman ini terus dengan yang tadi yang awalnya diperintahkan untuk membantunya. Wa min huna najidu hadzal jinni katsiran ma yu'ti sahira. Maka kita akan dapat jin yang tadi ini diperintahkan untuk tunduk padanya, justru itu yang banyak nanti menyakiti penyihirnya, fi ahlihi, keluarganya, anaknya, pada hartanya, au ghairi dzalik. Bal ahyana ma yu'dhi sahir nafsahu wa la yadri. Bahkan terkadang menyiksa orang penyihirnya itu dia tidak tahu. Kasuda'id da'in, si mapadi ulunna. Dia nak apa aja, tu mapadi. Awil araqil mulazimi 'inda an-naum. Ya, atau dia apa aja turu pusakna yaku matindru. Ya, tidak berhenti. Awil faza'i fil laili, si agak sana si cakita yaku waniwi. Ila ghairi dzalik. Dia nak namanya. Ya. Bal inna as-saharata as-sufliyin ghaliban la yunjibun. Bahkan kebanyakan biasa penyihir-penyihir yang kelas bawah ini itu biasanya tidak bisa dena wedding ke anak-anak. Tidak akan ada keturunannya. Hatta inna ba'dahum taraka sihra kay yurzaka ibi abna. Sampai sebagian penyihir itu memilih untuk taubat dari sihirnya karena dia mempunyai anak. Ya. Nah, ini Syekh bercerita tentang ini karena ya sudah banyak menemui para penyihir. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya sebagian bertobat. Ya ceritakan pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Ya, sebenarnya bagaimana kaifa yuhaddiru sahiru jinniyan? Bagaimana penyihir itu menghadirkan jin? Banyak caranya. Banyak caranya. Di antaranya cara yang pertama yaitu at-tariqatul iqsam. Bagaimana caranya? Dukhulus sahiru fi ghurfatin muslimah. Penyihir masuk di suatu ruangan yang gelap. Summa yuqidu naran, baru kemudian dia nyalakan api, wa yad'u 'alan nari naw'an minal bukhuri hasbal mawdu'il matlub. Lalu kemudian dia naringi agak sana bukhur kemenyan ya, sesuai dengan tujuannya. Ya kok anu manja berarti baunya itu dia mau pasti ga maga ga mapai ga. Kalau sesuatu misalnya lo napa si puji witawe berarti baunya harum dan sebagainya. Tergantung tujuannya. Ya. Summa yabda us-sahiru fi tilawati azimatin syirkiyah. Nah, pada baca ni agak sana pembacaan. Wa yatalasi muayyana ya. Puranya di Pak Guru, ada memang mantranya dia baca itu. Ya. Dengan syarat si penyihir ini dia nawuddin ghairu tahirin. Dia tidak boleh dalam keadaan suci, berarti dia harus junub. Au murtadiyan li thawbin najisin, atau dia memakai pakaian yang bernajis. Ya, dia najaji nareko mapaci. Wa ba'da ma yantahi fi tilawatil azimatil kufriyah yazharu amamahu syabahun ala hayati kalbin
Ya kupurin baca napangka diuluna seperti bentuk anjing atau ular atau bentuk apa saja. Napa na perintah nih? Perintah nih Rob. Ya. Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, kita lihat bagaimana cara ini. Cara ini yang pertama dari sisi apa namanya? Al-jinnu tufaddilul ghurafal muslimah. Buah jin itu suka tempat yang gelap. Ya, suka tempat yang gelap. Jadi cara menghadirkan jin yaitu tempat yang gelap. Al-jinnu tatagadda ala ra'iyatil bukhur allati lam yuzkar ismullahi 'alaiha. Jin itu kemudian dia agak sana mengambil manfaat dari bukhur kemenyan yang dibakar yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Entah itu baunya harum atau tidak. Kemudian ya di antaranya lagi adalah membaca mantra atau bersumpah dengan nama jin atau meminta pertolongan kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah jin itu menyukai orang yang bernajis ya atau tempat-tempat yang bernajis. Insyaallah kita sambung nanti lagi, yaitu cara yang kedua dengan cara menyembelih. Bagaimana orang bisa menghadirkan jin dengan cara menyembelih, sadar atau tidak dia sedang memanggil jin. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua nanti. Jadi nanti ini sampai selesai insyaallah. Nanti ruqyah juga ada prakteknya. Ya. Agar semua kita ini bisa melakukan ruqyah mandiri. Bukan ruqyah orang tapi ruqyah mandiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.